Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Asep Official, channel sahabat YouTuber pemula. Sahabat-sahabat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita. Sahabat-sahabat semua, siang ini kebetulan ngantuk berat nih ya. Akang udah beberapa kali nyoba nahan, cuman masih juga ketika buka Al-Quran langsung ngantuk berat ya. Mungkin karena semalam ikut begadang, ikut live-nya Teh Gemini ya. Sahabat-sahabat Akang, daripada Akang tidur ya, Akang coba melanjutkan pembicaraan yang kita kemarin ya. Yang terkait apa? Terkait dengan kultum Ramadan ya. Kalau kemarin memang saat itu live ya, karena Akang tidak ada waktu untuk edit-editnya, sementara waktu maghrib sudah hampir dekat ya. Nah, gini sahabat-sahabat Akang, dalam pertemuan kemarin Akang sampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ini akan memberikan giroh ataupun semangat yang luar biasa kepada kita, khususnya umat muslim yang saat ini sedang berada di bulan suci Ramadan, yang Allah berikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan ya. Kenapa? Karena sahabat-sahabat semua, bulan suci Ramadan ini ya ternyata bisa membuat seseorang menjadi pribadi yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan manusia yang merindukan surga, tetapi justru surga yang merindukan sosok manusia ini ya. Bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda lisan mulia beliau menyampaikan al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin ya, bahwa kata Rasul, surga itu merindukan 4 golongan manusia ya. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Apa saja Kang? Yang pertama kata Rasul, talil Quran ya, mereka yang gemar membaca Al-Quran ya. Artinya umat Rasulullah yang senantiasa terus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran ini ya. Jadi makna kalimatnya talil Quran, bukan qiraatil Quran atau iqra'ul Quran ya, tetapi talil Quran artinya terus menerus gitu ya. Menurut sebagian ulama tafsir, bahwa talil Quran itu ulama itu menafsirkan jadi membaca Al-Qur'annya terus-terusan gitu. Enggak hanya bulan puasa doang, enggak hanya habis maghrib doang, tetapi terus-menerus ya. Bahkan ia pelajari dan juga ia amalkan ya. Di dalam hadis lain spesial untuk pribadi-pribadi yang senang membaca Al-Qur'an itu kan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, bahwa sebaik-baik manusia di antara kalian semua, kata Rasul, adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Jadi bagaimana atmosfer Ramadan ya yang dirasakan oleh semua umat Islam ketika masuk Ramadan, giroh ataupun semangat untuk belajar, untuk membaca Al-Quran itu luar biasa ya. Jangankan orang lain lah, Akang sendiri ya, ini semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan luar biasa. Bahkan gak sedikit ya di antara kita yang menargetkan khatam Al-Quran ya. Ada yang menargetkan 1 kali khatam, ada yang 2 kali khatam, 3 kali khatam gitu ya. Bagaimana sahabat-sahabat semua, berapa kali khatam targetnya ya? Nah untuk mencapai target khatam Al-Quran kemarin di konten ini ya, sudah akan sampaikan, tinggal sahabat-sahabat semua tinggal kita praktekkan saja. Nah itu yang pertama. Jadi surga itu ataupun manusia yang dirindukan oleh surga, bukan manusia yang merindukan surga, justru surga yang merindukan manusia tersebut. Diantaranya adalah yang pertama ta'alil Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahafidil lisan, mereka yang pandai menjaga lidahnya ya, yang pandai menjaga lidahnya untuk ataupun dari berbicara yang tidak bermanfaat ya. Apalagi sampai lidahnya digunakan untuk menghibah orang, untuk memfitnah orang, naudzubillah ya. Nah maka
ketika seseorang mampu menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang buruk, dari perkataan-perkataan yang menyakiti hati saudaranya, yang merugikan keamanan, mengganggu ketenangan saudara-saudaranya, maka ia menjadi pribadi yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana atmosfer Ramadan? Justru atmosfer Ramadan ini ya mendidik kita, memberikan pembelajaran kepada kita untuk senantiasa menjaga lidah kita. Kenapa? Karena secara tidak langsung kesadaran rohani kita ketika masuk bulan Ramadan, kemudian kita berpuasa, maka secara di alam bawah sadar kita mengatakan ketika kita hendak melakukan, contoh misalkan ketika mau bohong, maka kita berpikir, aduh nggak boleh sih bohong, soalnya kan lagi puasa gitu ya. Ketika mau memfitnah, kita langsung ada nggak out of control gitu, nggak hilang kontrol kita karena adanya puasa Ramadan. Ketika mau bohong ataupun mau fitnah, aduh nggak fitnah deh, ya nggak bohong deh, kan lagi puasa, ntar batal puasanya, ntar hilang pahalanya, seperti itu ya. Jadi atmosfer Ramadan itu benar-benar membuat kita berusaha untuk senantiasa menjaga lidah kita, sehingga ketika kita berhasil menjaga lidah kita, dan bukan hanya di bulan suci Ramadan tetapi di bulan-bulan berikutnya, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi ataupun manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sahabat akal semua, bahwa manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa mut'imin ji'an. Artinya apa? Mereka yang memberi makan kepada orang yang lapar ya. Jadi manusia yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, ia tidak pernah ridho melihat saudaranya kelaparan ya, melihat saudaranya kekurangan. Ia ketika dirinya mampu makan yang enak sementara tetangganya, sementara saudaranya, atau ia lihat ada orang lain yang tidak mendapatkan makanan, maka ia santuni mereka, ia berikan makan kepada mereka yang kelaparan ya. Maka ketika orang-orang seperti itu menjadi manusia-manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Apalagi di zaman sekarang, di saat orang kepekaan sosial semakin hari semakin menipis ya, sehingga kepedulian di antara sesama sudah hampir habis ya. Ketika masih ada orang yang memiliki sifat seperti itu, maka wajar apabila dirinya menjadi pribadi yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi-lagi atmosfer Ramadan luar biasa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, menjadi manusia yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sehingga tidak sedikit di antara kita yang di luar Ramadan kita jarang bersedekah, kita enggan untuk mengeluarkan harta kita, untuk meninfakkan, mensedekahkan harta kita. Tetapi bagaimana ketika Ramadan tiba ya, bukan hanya berinfak bersedekah, kemudian tiap hari ia rajin memberikan buka puasa kepada orang lain ya, kemudian ia salurkan terkadang kepada masjid-masjid, musola-musola untuk memberikan takjil kepada orang-orang yang berbuka puasa di sana. Nah, ini kan luar biasa sekali ya. Bahkan di hadis lain, ketika seseorang memberikan makan, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala ataupun ganjaran dari orang yang berbuka ataupun yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala dari pelakunya ataupun dia yang melaksanakan ibadah puasanya. Masya Allah ya. Jadi lagi-lagi atmosfer Ramadan membentuk ataupun membangkitkan giroh kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Yang terakhir, sahabat-sahabat semua, dan ini lebih spesifik ya, bahwa keempat golongan terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, adalah wasoimina fi sahri Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah ya. Apabila mungkin golongan yang pertama kita agak sulit. Kenapa? Karena rutin membaca Al-Quran, sementara kita Al-Quran hanya kadang habis sholat saja, kadang seminggu sekali yasinan doang, kadang ada juga yang jarang-jarang hanya di bulan Ramadan doang ya, sehingga jauh kalau misalnya menjadi golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mampu menjaga lisan. Ya Allah, selama ini kita masih sering menggunakan lisan kita untuk berbicara bohong, untuk berdusta, untuk menggibah, membicarakan orang lain, menfitnah orang lain, bahkan naudzubillah. Kemudian untuk berusaha menjadi pribadi yang ketiga, golongan yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada orang yang lapar. Masya Allah, ini pun masih sulit untuk kita lakukan. Terlebih kita terkadang masih juga kekurangan. Masya Allah. Maka di
poin yang keempat, golongan yang keempat, maka jangan pernah kita lepaskan. Apa? Washaimina fi sahri Ramadan, manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka saatnya Ramadan saat ini, tahun ini tiba menjumpai kita, dan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, sahabat-sahabat Akang. Mari kita raih kemuliaan di bulan yang mulia ini. Karena dari dulu sampai sekarang bulan Ramadan bulan yang mulia. Tapi apakah kita mendapatkan kemuliaan Ramadan? Dari dulu sampai sekarang Ramadan itu bulan magfirah, syahrul magfirah, bulan yang penuh ampunan. Tetapi apakah kita mendapatkan ampunan melalui Ramadan ini? Ya. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Apakah Ramadan yang selama ini kita lalui, yang sudah kita lewati, apakah mampu dan kita mendapatkan keberkahan dari Ramadan itu? Maka ini yang harus kemudian kita jadikan bahan introspeksi diri. Apabila Ramadan tahun kemarin tidak mampu menjadikan kita pribadi yang mendapatkan keberkahan, yang mendapatkan ampunan, yang mendapatkan semua keutamaan serta kemuliaan Ramadan, maka kita berharap mudah-mudahan di tahun ini semua kemuliaan, keutamaan, magfirah dan juga ampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan mampu kita raih melalui Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah, itu datang dari kebodohan Akang sendiri. Apabila ada yang benar, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat membela mimpi. Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.